Wah, gila nggak tuh? Kalau di sini makan dingin-dingin, di Korea makannya lagi panas-panas. Wah, wangi kali kau. Hai guys, welcome back to my channel Lebih Tahu. Nah, hari ini kita kembali ke makanan Korea. Udah lama nggak bikin makanan Korea. Hari ini kita mau bikin samgyetang. Jadi ini adalah ayam yang dimasak secara utuh barengan sama isi-isian kayak ketan, ada jujube, pakai ginseng. Basically ini adalah Korean ayam ginseng Korea pokoknya. Ini makanan yang lucunya dimakan saat musim panas, bukan lagi musim dingin. Karena kalau di Korea itu panas dilawan panas. Kan kalau di Indo kan kalau panas minumnya es kan. Nah kalau di Korea itu kayaknya tuh mereka tuh makan samgyetang pertama untuk melawan panas dan juga untuk energi. Karena tuh dia tuh ada ginseng yang bagus kalau misalkan lagi sakit-sakit, enak badan, kepanasan, untuk kayak recharge energi gitu. Ini bikinnya gampang banget dan asli ini tuh bener-bener comforting banget. Yuk langsung aja kita mulai. So di sini kita akan menggunakan ayam, pastinya ayam lah ya. Nah ayamnya ini gue menggunakan ayam probiotik. Kalau misalkan kalian pakai ayam negeri biasa juga boleh, ayam kampung boleh juga, cuman nggak common. Kebanyakan pakai ayam broiler sih. Kalau di luar negeri ada yang pakai apa ya, hand chicken itu loh. Lupa namanya, ntar gue akan taruh di sini. Nah ini ayamnya kita akan bersihkan juga dan nanti akan gua wrap dengan garam biar permukaannya licin. Jadi resep hari ini gua adapt dari Maangchi, itu Korean channel favorit gua. Kalau cari resep itu Korea yang otentik tuh gua akan cari dia, itu bagus banget sih, kalian harus nonton. Nah biar nggak ribet, kalau kalian pengen beli kitnya, samgyetang kitnya, kan basically samgyetang itu kan sebenarnya ada variatif sih. Ada yang pakai chestnut, ginkgo beans, tapi hari ini gue bikin yang simple banget. Gue menggunakan red dash alias jujube kalau di sana bilangnya, dan menggunakan akar ginseng. Jadi untuk samgyetang kitnya kalian bisa beli di e-commerce, kecuali kalian pengen beli terpisah gitu ya. Karena menurut gue kalau beli terpisah ginseng itu mahal banget. Jadi gue beli samgyetang kit di e-commerce. Nanti gue akan cariin dan gue akan taruh linknya kalau ketemu ya. Jadi untuk isiannya sendiri kita menggunakan ginseng, jujube, dan juga bawang putih. Dan untuk si isian nasinya gue pakai beras ketan. Kalian boleh dua opsi sih. Kalau nggak beras ketan boleh banget pakai short grain rice yang buat nasi kimbap. Atau nasi gimbap itu boleh banget karena dia lebih sticky kan. Jadi pas banget buat si samgyetangnya. Terus jangan lupa juga berasnya ini kan gue pakai beras ketan. Sudah gue cuci 3 kali kayak beras biasa dan sudah gue rendam semalaman atau nggak minimal 2 jam direndam biar diisi ke samgyetangnya. Oke, ini ayamnya sudah dibersihkan dan sesuai dengan instruksi Ajima Maangchi. Di sini kita akan kasih garam. Jadi emang sebenarnya harus dicuci sambil dirap dengan garam, tapi karena gue akan cucinya di bawah, kita akan wrap dengan garam permukaannya, terus dibilas dengan air untuk memaksimalkan dia punya kotoran benar-benar keangkat. Dan yang kedua, hasilnya itu kulitnya lebih licin gitu. Oke, jadi ini kita kasih garam agak banyak. Garam kasar boleh ya. Ini bukan dibumbuin ya guys. Ini cuman akan gue wrap aja, gue bersihkan. Kayak gini. Jadi pertama biar kulitnya tuh licin. Terus kita kasih ke bagian dalam ayamnya juga biar untuk membersihkan sisa kotorannya, kayak ke scrub gitu loh. Terus habis itu kita bilas dengan air dan kita akan keringkan. Oke, kita kayak scrub gitu loh. Nah ini kalau udah kita akan bilas, tapi sebenarnya baiknya sih di scrub di garam sambil disiram air sih. Cuman gue mau nyuci di bawah guys. Jadi ini setelah semua sudah ter-scrub, pastikan bagian dalamnya juga ini ya. Kalian cek tuh ada darah kayak ada organ apa gimana, harus dibuang semua. Karena kalau misalkan bagian dalamnya masih kotor, itu bakalan bikin kuahnya butek dan kedua nasinya nggak bakalan putih. Oke, ini ayam yang sudah dibilas dan juga sudah dibersihkan dan dikeringkan. Sekarang saatnya kita akan isi. Jadi kita akan isi dalam itu mesti padat dan akan dikunci. Di bagian paha ayamnya kita akan selipin kulit biar kekunci, biar dia punya semua bahan-bahan seperti nasi kemasak di dalam si ayamnya nggak boleh keluar. Terus jangan lupa ayamnya ini kita akan buang bagian buntutnya dan juga ujung sayapnya. Kita buang bagian sayapnya ini, kita buang juga ujung-ujungnya. Oke, ini gue pakai gunting tulang btw, jadi gampang. Bawang putih kita akan buang ujungnya. Dan jangan lupa sebelum isi beras ketan yang sudah kita rendam disaring.
Oke, ini sudah dibersihkan dalamnya, benar-benar nggak ada darah ya. Ini harus dicuci dalamnya. Kita masukin bawang putih, terus masukin beras ketan, agak padat ya. Jadi biar dia itu kemasak dan nggak ambiar. Oke, kalau udah masuk beras, masukin ginseng. Ini sudah gue cuci BTW ya. Masukin. Jangan lupa kita masukin red dates alias jujube. Masukin lagi. Nah, di sini juga kita boleh masukin bawang putih lagi ya. Terus masukin beras. Pastikan dia padat ya guys. Masukin lagi ya sedikit ginseng. Nah, pokoknya pastikan nasinya tuh benar-benar padat biar dimasaknya tuh benar-benar mantul gitu. Kalau udah, kita akan bolongin persisi kulit bagian sini dan bagian sini. Kenapa? Biar bisa disangkutin ke ayam kayak gini. Kayak gini, kita bikin bolongan. Terus ini bagian drumsticknya kita masukin. Kayak gini kan. Terus bagian sini juga kita akan bolongin untuk dimasukin juga. Masukin, diselipin kayak gini. Jadi kenapa? Tuh ada kayak toko kunci. Nah, ayamnya kita masukin ke panci, ya iyalah ya. Terus kita akan memasukkan daun bawang juga. Pertama biar ayamnya itu lebih harum kaldunya. Gue lebih suka aja kayak ada rasa daun bawang. Sudah gue cuci ya ini guys, sudah gue cuci. Tambahkan juga jujube, satu aja. Jadi kalau dari si Ajuma Mangci bilang jujube jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan yang ada kuah kalian jadi kayak cepo gitu loh, jadi coklat. Karena kita pengen kuahnya itu putih, gak coklat. Dan kita akan tambahkan juga sedikit ketan untuk si kuahnya. Pertama, ketannya ini bikin kuahnya lebih putih. Dan kedua, dia akan ada starch kan daripada si berasnya. Bikin kuahnya itu lebih ada body daripada starch si beras ketannya. Jangan lupa juga tambahkan ginseng dan juga bawang putih. Nah, ini ayamnya kita akan kasih air. Nah, airnya itu kira-kira 1,5 liter sampai 2 liter. Patokannya sampai merendam si ayam. Sampai kerendam. Kasih daun bawang biar wangi, bawang putih, kurma, ginseng ya. Kalian mau seberapa kencang terserah kalian sih. Kalau dia kebanyakan dia agak overpower ya bun. Ini kita akan masak, didihkan. Jadi kita akan slow cook dia sampai dia itu empuk dan kuahnya itu benar-benar concentrate. Guys, jangan lupa ya, tadi yang seperti gue bilang kita kasih beberapa sendok makan, 2-3 sendok makan untuk kuahnya biar lebih putih dan juga ada body daripada kuahnya ya. Ini bagian-bagian busanya, jangan lupa selama kita rebus kita ambil-ambil ini. Jadi kita mau menghasilkan kuah samgyetang yang benar-benar bersih. Nah, sekarang kalau sudah masak, ya kan mendidih. Kita kecilkan apinya guys. Nah, ini gue masak. Kalau gue kemarin sudah tes nih, ini tuh pas banget di 70 menit. Jadi kayak 60-70 menit di api kecil, di slow cook pelan-pelan, tutup. Nah, nanti perlahan ayamnya itu kan akan mengangkat kaldu. Kalau diasaknya pelan-pelan kayak gini, nanti si kaldunya tuh bakalan wangi ayam gitu loh. Ayam yang enak banget, terus si ketannya juga mateng gitu. Makanya harus pelan-pelan ya guys. Oke, sambil nunggu ayamnya digodok pelan-pelan, kita akan bikin cocolannya. Nah, cocolannya gue juga adapt dari resepnya Ajuma Mangci. Kita akan bikin sesame and salt dipping gitu. Jadi emang si samgyetang itu tidak dibumbui. Dia memang kayak makanan real food gitu loh yang kita makan bener-bener rasa daripada ayamnya. Nanti pas dimakan cocol dengan garam lada. Tapi untuk resepi ini kita bikin yang kayak semacam wet dipping, cocolan yang basah gitu. Kita menggunakan wijen sangrai, garam, black pepper dan juga minyak wijen. Jadi ini wijen kita akan masak sampai kecoklatan biar jadi kayak dippingnya tuh native flavor gitu. Ini kita sangrai sampai kecoklatan. Sampai kecoklatan, wangi juga kita pindahkan. Terus ini gue pakai grinder ya, gue pengen giling dia. Karena kalau digiling tuh jadi kayak powder gitu, jadi lebih kayak nutty gitu. Terus ini sampai nggak panas lagi, baru kita akan giling jadi powder. Ini akan gue simpen sih, gue cuma pakai kayak 1 sendok teh untuk 1 kali serving. Oke, nggak usah sampai halus banget sih, cukup sampai kayak gini aja gitu. Terus kalau sudah, campurkan si wijen tadi yang sudah kita tumbuk dengan garam. Wajib ya pakai black pepper karena menurut gua beda banget pakai lada putih sama hitam. Kalau di makanan Korea seringnya pakai hitam deh kayaknya. Minyak wijen secukupnya, kira-kira 1-2 sendok teh untuk ngebite dia punya powder jadi kayak satu gitu.
aduk sampai rata. Jadilah seperti ini. Ini nanti kita makan, dicolok gitu ayamnya ke sini. Enak banget ini. Oke, ini ayamnya kita sudah masak 70 menit, sudah empuk juga dan kuahnya sudah wangi banget. Ini kita bisa angkat. Dan sudah gue siapkan, ini namanya dolsot kalau gue salah sebut. Ini gue ambil yang paling besar. Jadi ini tuh adalah semacam keramik ya bahannya ya. Dia memang kayak buat retain panas gitu loh. Jadi meskipun sudah mendidih, dia diamkan seperti ini. Kalau kalian lihat di restoran tuh samgyetang sajiin tuh masih mendidih karena dia tuh kayak nyerap panas. Ini kebanyakan tuh dipakai buat makan kimchi jjigae, dimakan buat bikin bibimbap juga bisa. Ini kita pakai ini biar lebih kayak Korea gitu. Kita pindahin sini, terus tinggal dituangin kuahnya. Oke, kita pindahin sini. Jangan lupa kuahnya kita balikin. Nah ini sebenarnya udah jadi guys, tinggal kita didihkan aja. Oke, ini makannya sebenarnya tinggal kita panaskan si dolsotnya ini. Ini kalau panas tinggal pakai sarung tangan. Memang gue belinya itu yang ada wadahnya gini. Nanti kalau ada linknya gue akan share di description box. Oke, terus kita didihkan, terus tinggal sajiin. Terus untuk taburannya setelah dia akan sajikan, dia akan mendidih tuh langsung dimakan barengan sama daun bawang dan juga atasnya kita kasih black pepper. Gila nih kalau di Adoma restoran sih gue berani loh. Ini ayamnya super duper empuk banget. Gila. Ayamnya tuh bener-bener wangi banget karena kita masak perlahan. Jadi tuh ini wanginya tuh ayamnya bener-bener dominan. Gokil. Wah ini empuk, gurih ini colangnya. So itu dia samgyetang yang asli enak banget. Orang kalau pada nggak suka makanan tawar apa gimana, kalian terlalu terbiasa dengan proses food. Asli ini kalau dimasak dengan benar, dengan herbs yang benar juga, ini enak banget sih. Bener-bener kuahnya tuh kayak comforting banget, anget tapi bukan yang mendok bikin enak gitu loh. Jadi ini bisa dimakan satu ekor, kayak gue nggak bingung sih kenapa orang tuh bisa makan seekor. Itu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep seperti ini, makanan-makanan Korea lainnya, komen di kolom baca. And until next time, bye-bye.